Hai, balik lagi di channel aku Risti Dewi Sania. Nah, siapa di antara kalian yang hobinya suka mancing? Hobi ini sama persis dengan hobi mamangku yaitu Mang Andri. Mamangku ini punya hobi memancing dari beliau kelas 1 SMP. Dan keluarga besarku juga cerita kalau Mang Andri ini bisa bolos sekolah hanya untuk memancing. Hobinya ini bertahan lama sampai sekarang. Dari beliau bujangan sampai nikah punya anak 1, 2, dan sekarang punya 3 orang anak. Kejadian horornya ini berkenaan dengan hobinya sendiri. Karena Mang Andri ini suka mancingnya tuh malam hari gitu. Dari pagi sampai siang dia kerja dan malamnya pergi mancing untuk menyalurkan hobi dan lumayan lah gitu kan. Kalau dapat ikan. Kejadiannya ini di tahun 2010. Seperti biasa, mamangku kerja di pagi hari gitu kan, dan malam harinya beliau pergi mancing. Awal pergi mancing itu di jam 10 dan bisa selesai sampai jam 3 atau jam 4 pagi. Jadi bisa dihitung ya semalaman. Kejadiannya nggak tahu hari apa, lupa lagi katanya, tapi waktu itu cuaca cerah, nggak hujan. Beliau pergi mancing sendiri. Biasa udah persiapan, udah siap semuanya, beliau pergilah ke sungai Cisangkuy ini. Sungainya ini terkenal lah di Bandung, sungai yang sangat luas gitu kan, lebar, dan sungainya ini masih belum banyak yang terjambak gitu. Terkadang sungai ini juga suka dipakai untuk olahraga arung jeram. Nah, mamangku ini sangat hobi memancing di sungai ini karena yang pertama itu sungainya luas, lebar gitu kan. Jadi bisalah cari-cari spot yang memang bagus gitu, banyak ikannya. Nah, masuk ke ceritanya, waktu itu mamangku udah siap-siap untuk pergi mancing, peralatan udah semuanya lengkap, beliau lagi nyari-nyari spot buat enak dipakai mancing malam itu. Tiba-tiba mamangku ini lihat 2 orang cewek ya di seberang sungainya itu berhadapan sama beliau yang sedang mancing. Nah, 2 ceweknya ini biasa gitu ya, pakai motor boncengan. Nah, mereka berdua ini masuklah ke dalam ilalang-ilalang di seberang mamang aku mancing gitu. Jadi di seberang itu kan wah banyak ilalang gitu kayak yang belum terjamak gitu. Nah, 2 cewek ini masuk tiba-tiba ke ilalang itu pakai motor. Biasa lah gitu ya. Ngeng gitu kan. Mama aku di situ agak bingung gitu. Nah, emang ada jalan katanya ke situ. Nah, mama aku nggak nggak digubris gitu kan. Lanjut mancing. Waktu itu tuh udah jam 10. Mama aku mancing, biasa udah dapat beberapa. Ditungguin sampai jam 12, ternyata ceweknya ini yang berdua ini nggak balik lagi gitu. Sedangkan seingat mamang di daerah itu tuh di seberang beliau mancing tuh nggak ada pemukiman warga gitu. Ditunggu sampai jam setengah 1 nggak keluar nih 2 ceweknya ini. Akhirnya mamangku tuh kasihan gitu ya, mana cewek lagi kan berdua, takutnya mereka kesasar apa gimana gitu. Sempet seudon sedikit katanya, takutnya mereka berdua ini mabuk gitu atau ketemuan sama cowok kan nggak tahu ya gitu. Nah, pas sudah beres, mamangku tuh udahlah katanya disamperin aja takutnya ada apa-apa gitu, kasihan juga kan. Pas disamperin, mamangku lihat kok jalan yang tadi mereka lewat ini gak ada bekasnya gitu, alias si rumputnya ini gak ada kayak bekas motor keinjak motor jalan gitu, gak ada sama sekali. Nah, aku bingung dong di situ, tapi beliau udahlah katanya mungkin ini karena ilalangnya udah tinggi gitu. Nyari beliau celingak-celinguk gitu kan. Mana nih yang duanya kok nggak ada. Nah, tiba-tiba di sini nih kagetnya. Tiba-tiba ketawa gitu, ada yang ketawa. Pas ada yang ketawa, mamaku nyadar gitu, wah di prank nih mah gitu kan. Tapi karena beliau ini udah biasa gitu lah ya, si Mang Andri ini udah biasa ketemu yang kayak gitu-gitu, jadi udah biasa aja katanya. Pas mau balik badan, ternyata udah ada nih satu cewek. Cuman penampakannya itu ya kayak gitu, jadi si matanya tuh udah mau copot gitu, ngegantung satu, terus buruk gitu. Apa sih mukanya tuh kayak apa daging cincang katanya. Udah semeraut lah gitu. Cuman yang mamang aku ngilu tuh itu si matanya udah mau copot. Baunya tuh nyengat banget katanya, bau banget. Nah, yang satu lagi temennya ketawa gitu. Jadi kan mereka tadi
dua kan, dua cewek gitu, yang satu dibonceng, yang satu ngebonceng. Nah, nggak tahu yang mana nih, yang ini yang nampakin diri, dan yang satu lagi ketawa gitu. Mama aku kaget dong, maksudnya, wah nggak pernah sedekat ini gitu, nggak pernah berhadapan banget gini gitu, cuman berjarak berapa meter gitu. Terus dia tuh tiba-tiba ngebentangin tangannya gitu, kayak mau nakutin gitulah biasa. Wah gitu kan. Tapi ya mamangku ini coba stay cool lah gitu. Beliau ngeluarin rokok terus diisep. Terus mamangku bilang, udahlah katanya, udah biasa gitu, udah aku mau pulang soalnya udah dapet ikan juga kata mamangku. Udahlah ya katanya. Terus mungkin karena bete ya si ininya tuh si Miss K-nya itu, dia tuh mundur mundur tapi sambil ngelayang, terus wus aja gitu, nggak ada gitu, kayak asap di apa, dipukul gimana sih tuh, tadinya ada wujud sekarang jadi nggak ada gitu. Nah begitu cara hilangnya, nggak terbang itu. Udah beres, mamangku beres-beres. Nah kita lanjut ke cerita dua nih. Menurutku cerita yang kali ini tuh lumayan epic. Epic kenapa? Karena aku juga baru denger cerita ini dari mamangku gitu. Jadi katanya masih di tahun yang sama, 2010, mamangku tuh kayak apa ya, jackpot lah di tahun itu tuh banyak banget dapet ikan. Nah, mamangku biasa mancing. Nah, mancing kali itu tuh agak maleman katanya, nggak jam 10 startnya. Jam setengah satu startnya karena beliau ada kerjaan lah dikit katanya. Pas udah nyampe di lokasi, biasa kan nyari spot gitu. Tiba-tiba ada ini kayak apa sih, cah deng-deng tahu nggak sih? Jadi kayak banjir susulan gitu. Banjir karena di daerah lain tuh hujan deras, nah gitu. Disebutnya cah deng-deng ya kalau di Sunda. Mamangku kaget dong, wah cah deng-deng nih, tapi ya udahlah cari-cari spot gitu. Tiba-tiba kata mamangku ada ikan ya. Tahu kan kalian apa sih ekor ikan? Di ekornya tuh dikibasin dan kibasan ekornya itu kalau kalian tahu ya lebarnya sungainya Cisangkuy. Nah selebar itu, bayangin ngebentang dari mamangku jalan di pinggir sampai ke ujung seberang sana itu semua sepanjang itu tuh ekor. Jadi si ikannya ini ngibasin ekor pak gitu sampai bus gitu kan si air sungainya itu. Mamangku di situ kayak apa sih? Apa gitu yang tadi tuh apa gitu. Soalnya mamangku juga kena apa? Cipratan airnya gitu. Masa sih ada ikan selebar itu ekornya doang ya? Karena kan kalau kalian tahu tuh kayak ikan lumba-lumba atau paus gitu kan suka ngibasin ekornya tuh tah. Kayak gitu. Mamangku tuh cari-cari, soalnya mamangku mungkin mikirnya, wah lumayan nih lauk gede gitu kan, ikannya gede gitu. Mana terus aja dicari gitu, dan gak ada, udah disenterin gitu kan, lah takutnya mimpi cenah, takutnya mimpi gitu kan, wah dicari tuh ikannya, mana itu ikannya gede banget katanya. Terus pas mamangku sadar, oh iya katanya mungkin itu tuh penunggu air di situ gitu. Dan dia tuh gak mau gitu kalau ikannya diambilin si Mamang di daerah itu. Akhirnya si Mamang sadar, ya pindah tempat lah biasa. Nah masuk ke cerita ketiga, ini gak kalah epic dan seru banget. Ini favorit aku sih. Jadi cerita ketiga ini masih seputar memancing ya. Kali ini agak beda nih, karena mamang aku mancingnya sama dua orang temennya. Di lokasi yang sama, cuman bedanya mungkin ini di sekitar agak ke pesawahan gitu. Jadi kiri kanannya itu sawah. Nah, satu orang mancing yaitu mamang aku dan dua orang ini, yang dua orang ini bagian di sawah gitu. Jadi kayak ngurek gitu. Nah, lagi asik-asiknya gitu kan, mamangku mancing. Udah dapet tuh ikannya, ceritanya mau makan-makan bareng gitulah, bakar-bakar di rumah salah satu temannya mamang aku ini. Nah, ketika udah beres ditanyakan sama mamangku ini, "Gimana, udah pada dapat belum?" ke teman-temannya. Terus teman-temannya tuh jawab gitu, "Udah, tenang aja. Oh iya, kita juga dapat sesuatu, udah kamu nggak usah tahu," katanya gitu. "Nih ada di dalam karung," katanya. Ketika udah beres gitu, ya udahlah mamangku paling katanya dapat ikan atau apa, membelut yang banyak katanya gitu kan. Nah, pas udah sampai di salah satu rumah teman mamangku ini,
ceritanya mau langsung masak-masak gitu kan. Nah, mereka pergilah masuk ke rumah gitu ya kan. Ditaruh tuh si baskom yang dapat ikan dari Mamang sama satu karung. Nah, mamangku tanya dong, "Ini apa sih karung isinya?" katanya. "Kamu buka aja coba," katanya. "Kita tuh dapat jackpot tahu hari ini," katanya. Nah, pas udah beres, mamangku buka ternyata ayam guys isinya. Mamangku sontak agak apa ya kaget gitu soalnya soalnya nggak ini banget sih nggak apa nggak make sense gitu di tengah-tengah sawah di pelataran sawah yang luas banget jam setengah duaan pagi masa sih ada ayam gitu. Terus teman-teman mama aku jawab katanya udah mungkin itu ayamnya kesasar gitu terus gak tahu arah pulang gitu kan. Ya kali kata mama aku. Ya udahlah mama aku udah nggak mau ribet lagi katanya gini. Udah siapa yang bersihin ini ayam sama ikannya gitu. Terus nanti bagian gorengnya mamang aja gitu kan, mamang aku aja. Iya udah kamu di sana dulu katanya di ruang tamu lah atau di teras ngerokok dulu katanya. Ya udah mamangku santai kan. Nah, yang dua ini yang ngeeksekusi apa ikan sama ayamnya kan. Nah, ayamnya udah dicukur habis bulunya, terus mulailah dipotong, yang satu lagi bersihin ikan gitu kan. Nah, pas udah beres, giliran mamang aku dong eh, buat goreng ikan sama ayamnya. Pas udah beres, mamang aku pergi ke dapur. Di mana katanya? Itu di baskom, Dri katanya. Oh iya, dipisah ayam sama ikannya. Iya katanya. Pas mau aku ngebumbuin ikan kan, tetet udah ya ikan udah beres sama belutnya udah dibumbuin. Pas mau ke ayam, mama aku kaget dong. Kaget kenapa? Kaget lihat ayam, kepalanya memang satu ya dari potong-potongannya itu yang udah dipotong-potong. Tapi kakinya ada tiga. Itu kan duh kalau kalau kita nyeritainnya ke anak kecil mungkin tuh lucu ya. Tapi sumpah kata mamang aku itu langsung dia tuh merinding sekujur tubuh itu. Kayak apa ya? Kayak ya kan? Ini nih firasat mamang aku tuh bener gitu. Gak make sense. Malam-malam di pelataran sawah yang luas ada ayam gitu. Ya kalau kita udah pernah dengar-dengar cerita orang lah kalau ada ayam malam-malam apalagi ayamnya sendiri gitu ya nggak sama anaknya atau yang teman-temannya itu apa gitu. Wah sontak mamaku tuh langsung kaget ya gemeteran terus dipanggil lah kadia katanya ini lihat dulu katanya. Nah teman-temannya tuh langsung nyamperin gitu sudah nyamperin apa sih Ndri katanya non sih gitu ini lihat dulu katanya iya iya nak iya nak bisa kia katanya ini kenapa bisa gini katanya kan pas dilihat loh kok tiga katanya ayamnya. Nah disitulah hmm, kalian tahu tiba-tiba di pintu pinggir ya. Jadi dapurnya itu kan kalau dibuka tuh udah kayak pesawahan gitu ya. Tiba-tiba di situ ada yang jawab katanya gini, "Kan kalian bertiga." Katanya gitu. Tapi dalam bahasa Sunda kan. "Kan maraneh tiluan." Katanya gitu. Terus dia ketawa gitu. Centil banget ketawanya katanya. Wah, itu sontak ya. Yang tadinya ikan udah dibumbuin sama si Mamang. Ayam belum dibumbuin tapi udah siap dipotong-potong udah di baskom itu di itu apa dilempar mereka bertiga tuh wah lari gitu ngibrit soalnya katanya baru kali itu gitu ada apa suara yang kayak deket banget gitu terus kayak nyambung gitu ngobrolnya nah, ini kok ini tiga nah, terus dia jawab kan marane getiluan katanya gitu jadi mungkin ya mungkin buat pahanya tuh satu-satu gitu mungkin baik ya maksudnya si mbaknya gitu tapi di situ wah mamangku sontak kaget lah terus mamangku pesen gitu ya ke teman-temannya kemah lamun manggihan hayam ya nanti mah kalau nemu ayam gitu jangan gegabah lah jangan diambil atau apa katanya terus gini mamaku sampai ngomong gini nanti subuh kita lihat masih ada nggak ayam itu mama aku udah pirasat aja gitu katanya nggak bakalan ada katanya gitu yang dua teman mamangku ya mana percaya gitu soalnya kan mereka belum pernah gitu ngalamin yang kayak gitu beda sama mamang kan yang pengalamannya tuh udah jauh lah gitu udah apa seneng keluar malam juga mancing dari kecil gitu kan pas udah beres adan subuh berkumandang pas balik lah mereka ke dapur kucuk 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 bener guys tahu nggak ada satupun potongan ayam
dari dapur. Bulu-bulunya pun nggak ada, darah bekas ayamnya kan. Jadi kan ikannya dulu tuh yang dibersihin, terus ayamnya gitu kan. Kan suka ada tuh di pinggir-pinggir apa sih wastafel atau apa gitu, bulu sama darahnya itu nggak ada, bersih. Tinggal adanya cuman yang ikan aja sama belut gitu. Ada insangnya masih ada di tong sampah gitu. Terus bulu-bulu ikannya udah bersih nggak ada. Nah itu tuh yang nggak apa ya kalau diceritain tuh kayak aduh nggak make sense banget tapi ya bener-bener terjadi gitu. Nah itulah guys cerita dari mamang aku. Mudah-mudahan kalian suka ya. Jangan lupa juga tuh like, comment, dan subscribe di channel YouTube juga ya. Nanti masih banyak pengalaman-pengalaman horor yang keluarga aku alamin. Aku minta ceritanya dari mamang. Next ada dari insya Allah ya. Ini dari kakakku sendiri. Dadah, sampai jumpa.